Oke, tes. Oke, bentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam masyarakat untuk semua. Perkenalkan, nama saya Novanzil Adi Captain, salah satu kelompok dari bisnis saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas kelompok penyearah terkendali, yang dimana saya menggunakan aplikasi PSIM sebagai bentuk software buat melaksanakan simulasi tersebut. Pada simulasi ini kita akan menggunakan konverter penuh 3 fasa dengan kendali PWM sesuai dengan referensi Rashid 10.6 dengan beban R, RL, RL dan E. Lalu dibuatkan skenario ketika beban R kecil dan L kecil atau resistansi dan induksinya itu kecil, besar kecil, kecil besar, dan besar besar. Di sini ada 4 skenario dan nanti kita melihat bagaimana pengaruh beban terhadap arus pengeluaran. Di sini ada laporan-laporannya, ada rangkaian dan cara kerja, ada simulasi dan hasil, dan link video pengerjaan. Oke, kalau misalnya kita dilihat, kita ke sini. Salah, kita cek. Ada di halaman referensi 10.6 yang Rashid ya. Dia itu melampirkan suatu rangkaian 3 fasa penyearah, yang dimana dia itu menggunakan PWM ya, dikontrolkan oleh PWM. 10.6 mana PWM ya? Oh, ini kelepasan. Ini kelebihan. Oh, ini kelebihan. Nah, di sini saya mengambil salah satu referensi dengan menggunakan rectifier atau penyearah ya, yaitu yang dimana kita menggunakan resistansi dan juga induksi pada mainnya di sini. Ini merupakan rangkaian utama dalam penyearah terkendali dengan menggunakan resistor sebagai sinyal pada pulsnya, karena kita nanti akan mendapatkan hasil dari PWM-nya. Di sini kita lihat di sini ada 3 sumber. Lalu habis itu ada resistan atau resistor, atau ada induktor. Terus habis ada resistor, ada kapasitor, dan juga ada DC-nya ya, atau arus DC-nya. Karena menggunakan PSIM, di sini saya lebih enak menggunakan PSIM dibanding MATLAB, karena kita langsung saja to the point untuk mencari grafiknya seperti itu. Jadi nanti output dari tugas ini, mereka akan tahu grafik dari skenario-nya tuh ketika resistansi sama induksinya bisa kecil-kecil, besar-kecil, atau besar-besar seperti itu. Itu salah satu target output dari tugas penyearah terkendali. Maka kita langsung kerjakan saja. Ini kita udah ada di PSIM-nya ya. Langkah pertama itu menyatukan grafik, yaitu kita lihat dulu referensi yang ini. Jadi referensi ini kita ikuti, sesuaikan dengan PSIM. Oke ya, bentar, saya lihat dulu referensinya. Oke, di sini langkah pertama kita, saya biasanya melakukan grounding terlebih dahulu ya. Di sini, ini sebagai penahannya atau grounding buat si arusnya. Kita itu ambil sinusoidal. Ini kita bikin 3 fasa ya, karena disuruhnya 3 fasa. Kita samain aja sejadinya ini. Oke. Ini ordernya kita, ini agak lama ya kalau buat ngerakai suatu rangkaian terkendali. Oke. Di situ kita tambahkan resistor. Habis itu kita tambahkan induktor. Oke, sekarang kita coba buat rangkaiannya, kita garis.
zoom aja biar enak saya ini. Soalnya biar gampang garis-garisnya. Oke, sip. Habis itu kita cari yang namanya tie resistor. Kenapa pakai tie resistor saya sendiri? Karena pada panah yang keduanya itu bisa melampirkan ataupun menunjukkan dari si grafik PWM-nya. Biasanya kalau di hardware itu bisa ada dua capitan ya, capitan yang buat ke si rangkaiannya sama yang ke buat si osiloskop. Seperti itu. Kita di sini bikin 3 ya. Situ kita rotate. Oke, sekarang kita coba rangkai. Ini juga sama di rangkai-rangkai. Nah, maaf ya suaranya sedikit bocor, soalnya saya nggak pakai peredam suara, jadi saya ngomongnya cukup keras biar kedengeran ya dari suara, jadi biar aman teman-teman. Oke, habis itu kita tambahkan kapasitor. Habis itu kita tambahin probe atau arus. Di sini ditambahkan voltnya atau tegangannya di sini. Ini dibikin biar cepat. Oke. Nah, untuk garisnya disatukan saja, tidak apa-apa. Yaitu ini harus disesuaikan lagi untuk garisannya. Buat teman-teman bisa dipercepat saja kalau misalnya ini kelamaan, tidak apa-apa, karena pastinya ini butuh proses yang panjang dan ini tanpa cut ya, tanpa diedit, jadi biar enak. Terus habis ini kita rotate ke sini, terus habis itu dia ke sini. Oke, sudah terbentuk nih rangkaian awalnya ya, setidaknya. Nah, selanjutnya kita tambah-tambahin. Nah, ini anggap fase yang pertama itu dia ada di resistor PWM yang pertama, terus yang kedua ini dia ada di sini, dan yang terakhir dia ada di sekitar sini. Nah, saya sedikit naikkan saja ya biar sip. Ini bisa disesuaikan lagi. Ini kayaknya kurang rapi. Ini saya harus rangkai ngerangkainya seperti ini saja deh, biar ke sini, ke sini. Ini ada di bawah ini, kita cari. Ini ke sini. Oke. Nah, ini enak nih sekarang. Dari store di sini buat juga. Update. Sudah biar rapi.
ke sini. Dan terakhir ada di sini. Nah, sip. Jadi nah, sip. Lalu sini kita diarahkan ke sini. Oke, habis itu sudah terbentuk nih. Berarti ini juga sama, tambahkan saja voltanya, tegangannya ke area kapasitor sehingga terjadi. Nah, ini merupakan rangkaian 3 fasa penyiarah terkendali ya, yang dimana dia nanti akan menyaringkan resistor dan juga induktornya sehingga nanti menyesuaikan dengan resistornya juga terus. Itu atau kita sebutnya diode. Oke, selanjutnya kita untuk mencari sinyal itu harus menggunakan yang namanya PWM ya, yaitu yang namanya, nah ini untuk menghasilkan sinyal pulse-nya seperti itu. Nah, boleh tambahkan saja masing-masing biar nanti kita kelihatan ada gitu. Oke, kita arahkan. Ini juga ke sini. Selanjutnya ini yang ke atas juga sama. Nah, sudah seperti ini paling ya untuk rangkaiannya. Jadi rangkaiannya ini tuh akan merupakan rangkaian 3 fase atau penyiaran terkendali ya. Ini ada tegangan-tegangan yang nanti bakal diarahkan ke konverter ya, dari 6 buah saklar daya yang disusun bentuk jembatan penuh atau kita sebutnya bridge gitu. Nah, kita mulai nih skenario pertama, yaitu tentang ketika beban R kecil dan juga L-nya kecil atau resistansi dan induksinya itu kecil. Kita ambil value terkecil itu ada di ini ya, ada di 5 ohm dan induksinya itu 0,01 mH. Jadi kita satukan aja ya semuanya bareng-bareng untuk value-nya. Untuk resistansi kita ubah jadi 5. Ini juga 5. Cuma ini bisa dikira display ya, karena bisa enak. Nah, nggak apa aja ini patokannya ya, karena nanti juga bisa menyesuaikan. Dan jadi induksinya itu ada 0,01. Habis itu 0,01. 0,01 dan terakhir, ini kita nyalakan displaynya biar ini 0,01. Nah, ini sudah ada nih skenario resistansi dan induksinya itu sama-sama dengan value terkecil. Nah, bagaimana cara deploy-nya? Deploy-nya itu bisa dipakai dengan kesini. Jadi kita run simulation. Nah, ini kita ada yang tegangan, ada yang arus. Kita ambil dulu yang tegangan, nanti kita bisa dapetin 2 layer. Oke. Nah, ini sudah terbuat nih grafiknya. Nah, untuk mendapatkan ininya apa ya, buat nambahin 2 layer itu biasanya menggunakan ini namanya yang berkas server kayak 2. Nah, kita bisa tambahin di sini add juga arus. Nah, kita bisa jelaskan bahwasannya ini tuh menunjukkan bahwa tegangan keluarnya itu meningkat secara bertahap ya, dari kondisi awal sampai keadaan yang relatif stabil. Karena di sini tuh saya menggunakan kapasitansinya 12, tapi kita bisa menyesuaikan dengan seperti 5 atau 12 atau 7, karena itu kan untuk menyimpan arusnya seperti itu, sehingga proses switching dari PWM-nya itu disimpulkan dengan nilai induksi yang kecil, jadinya arus itu tidak dapat mengalir secara kontinu dan stabil. Jadi hasil ini dapat menunjukkan karakteristik beban kayak gitu. Sekarang kita selanjutnya kita menggunakan yang R dan juga L ya. Oke, di sini kita ganti value-nya itu jadi 50 karena ini skenario-nya itu resistansinya yang besar, induksinya tetap kecil. Sini 50, 50, sini 50. Sekarang kita lihat hasilnya, resistansinya 50. Ini resistansi bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan, tapi saya sementara menambahkan 12 dulu ya sebagai value dasar, karena yang kita cari itu hanya skenario dari resistansi dan juga induksinya. Dan kita mulai simulasi seperti biasa, kita PV jadikan yang layer pertama.
Habis itu yang layer keduanya kita jadikan arus seperti itu. Nah, setelah dibuat untuk grafik bisa dilihat ya. Grafik keluaran kondisi pada R kecil dan R besar itu memiliki bentuk yang hampir sama dengan yang tadi ya, yang R kecil sama yang L kecil. Karena itu disebabkan dengan induktasi yang kecil, sehingga arusnya itu mengalami perubahan yang cepat dan menghasilkan ripple yang besar. Jadi kayak mereka itu terdapat noise yang dimana mereka itu bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dari induksinya, seperti itu. Jadilah pengaruh resistansinya itu terhadap gelombang itu tidak terlalu terbentuk lah ya, terubah secara signifikan, dan perbedaannya itu hanya terjadi pada sebesar arus seperti itu. Nah, jadi untuk perubahan itu dia itu bisa berubah karena adanya daya dan juga kapasitor yang menahan si arus tersebut. Nih, kita sebagai pembuktian aja ya, kita contoh ganti si kapasitasnya itu bisa jadi 5. Kita anggap dia itu bisa dapat perubahan yang baru. Nah, bisa dilihat ya. Jadi peran dari si arusnya itu, dia itu tidak konstan stabil, tapi dia menghasilkan namanya ripple ataupun noise yang emang dirasa dia itu bisa naik, bisa turun seperti itu. Bahkan ini yang dari tegangannya juga ada kestabilan yang tidak sesuai dengan arusnya. Jadi si arusnya itu tetap mengalir tanpa adanya tahanan dari si kapasitor seperti itu. Jadi terbukti. Tapi kalau misalnya dari teman-teman saya juga pengen nambahin frekuensinya atau tegangannya jadi 100, itu terserah gitu. Tapi nanti bakal berpengaruh kepada si grafiknya kayak gitu. Nah, seperti itu yang kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya ditambahin 2 kan ini bisa jadinya seperti itu. Nah, ini tergantung dari dia itu lihat antara mau kalian tuh bisa merubah dari si arus dan juga dari kapasitornya seperti itu. Atau nanti dia bisa nambahin I juga bisa. Nah, dia merupakan ada perubahannya di sini yang terdapat konstan dan juga ada yang bentuk sinusoidal seperti itu. Tapi kita sekarang untuk menggunakan frekuensi kita tetap konstan menggunakan 50 volt ya. Oke, kita lanjut ke skenario ketiga yaitu dengan R kecil dan juga R besar. Saya mengambil value sebesar 5 ohm dan juga 100 mH ya. Di sini kita akan naikkan value-nya menjadi 5. Habis itu ininya diganti jadi 100. Oke, sudah ya, berarti kita habis itu run simulation. Biasa kita add. Oh, ini belum diganti ternyata si kapasitor. Kita klik 12 saja karena biar kostan. Habis itu simulation PV oke. Nah, habis itu kita tambahin raksasa per layer gitu, kita tambahkan arusnya. Nah, bisa dilihat ya, di sini terdapat perbedaan tuh. Kalau misalnya kalian teman-teman sadar di arusnya itu terdapat kenaikan signifikan dari induktasinya itu, dia itu ada di angka stabil di 0,0012 M gitu. Dan untuk waktunya juga mereka akan konstan ya, karena dari dia tegangannya dari 0 dia bisa sampai ke 0,03 seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk contoh skenario ketika resistansinya itu kecil dan induktansinya itu besar. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir, yaitu semuanya dikecilkan. Untuk yang dikecilkan ini, dibesarkan. Berarti kalau yang dibesarkan ini biasanya menggunakan nilai terbesar yaitu 5 ohm dan juga 100 mH gitu. Oke, bentar ya. Nah, berarti di sini kita ngambil 50 ohm. Nah, nilai terbesarnya ya. 50. Oh, sorry, salah. 50. Nah, ini 100 sip. Nah, udah nilai terbesar kan kita bisa nyimpulin hasilnya. Kita seperti biasa add. Oke, tambah layer arus. Oke. Kita zoom. Nah, lihat teman-teman, kalau misalnya teman sadar, ini dari arus tegangan dia itu tidak ada yang namanya struggle, tapi dia itu langsung lurus gitu. Kalau misalnya tadi itu kan dia ada sedikit struggle dikit. Nah, dia itu beda karena sama-sama resistansi dan induktasinya itu besar gitu. Dan dari segi arusnya,
Dari arusnya dia sebagian ada yang secara sama dan juga konstan, tergantung dari bentuk kapasitansinya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengganti kapasitansi atau ganti dari arusnya seperti itu. Nah, ini contohnya kita ambil yang si 5 ya. Habis itu kita ambil I. Nah, di sini kita bisa lihat ya, si tegangannya itu memiliki rangkaian seperti pulse, yang dimana pulse-nya itu terdeteksi oleh dari si resistor tadi. Jadi kalau misalnya dia kapasitasnya besar, maka nanti dia itu tidak menghasilkan pulse. Sedangkan kalau misalnya dia kapasitasnya kecil, dia bakal menghasilkan pulse sesuai kebutuhannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bisa mengganti si frekuensinya, itu bisa terjadi perubahan seperti itu. Nah, dia bakal konstan ya, karena kan tadi si arus dan juga si sumbernya itu dia terdapat perbedaan gitu, yang dimana dia itu nanti akan melonjang ke atas dan juga ada yang konstan ke atas. Makanya tidak ada yang namanya pulse. Jadi ini tuh tidak terdeteksi pulse-nya karena si arusnya itu tidak sesuai dengan 3 dasar yang lain seperti itu. Jadi secara kesimpulan mereka itu terbantu dari penyala 3 fasa itu untuk kebutuhan dari seperti generator dan lain seperti itu, motor itu bisa kepake. Nah, seperti ini. Jadi di situ tuh ada yang namanya perbedaan dari bawahnya itu di pulse-nya itu stabil gitu di bagian bawahnya, di bagian arus, tapi untuk tegangannya itu tidak menghasilkan pulse karena terhalang oleh kapasitornya gitu, dan juga arus yang nanti bakal mengarahkan ke grounding seperti itu. Kalau misalnya kita simpulkan, grafik bawah itu suatu bentuk gelombang keluaran ya, karena bisa terlihat ini sangat halus dan juga kontinu gitu. Induktor yang bernilai jauh lebih besar itu dibandingkan resistansinya itu berfungsi secara maksimal sebagai filter seperti itu. Jadi ya secara kesimpulan, jadi saya menyimpulkan bahwasannya hasil simulasi komputer penuh itu dapat disimpulkan bahwasannya karakteristik beban itu sangat mempengaruhi arus keluaran ya. Jadi kalau misalnya kita dipengaruhi oleh induktansi maupun resistansinya itu, dia bakal berpengaruh kepada resistansi yang besar, arusnya itu bakal mengalir. Dimana semakin kecilnya resistansinya, maka maka arus yang dihasilkannya itu semakin besar. Maupun sebaliknya, kayak semakin besar resistansi maka arus semakin kecil. Jadi kita itu kalau mau mencari suatu grafik, itu kita bisa mengubah di bagian kapasitor, tegangan, terus habis itu ada di resistansi dan juga induktansinya seperti itu. Terus kalau misalnya teman-teman mau mencari di bagian sinusoidanya, itu bisa, jadi kita terdeteksi oh ini ada sinusoidalnya seperti itu. Di sini jadi ada 2 sinus, ada yang sinusoidal, ada yang pulse seperti itu. Jadi di sini kita bisa menghitung dari beban RL ditambah E-nya atau kita tambah dayanya itu untuk menentukan arus keluaran yang cenderung lebih kecil dibandingkan beban RL seperti itu. Jadi hasil dari skenario-nya itu dari 4 poin skenario yang telah saya buatkan, dapat disimpulkan bahwasannya pengaruh terhadap resistansi dan induktansi itu sangat berpengaruh terhadap proses grafik yang diberikan seperti itu. Didukung dengan perubahan dari kapasitansi dan juga dari pulse yang diberikan dan juga sinusoidalnya. Kalau mau diganti dalam segi arus dan juga dayanya itu sangat bisa dianjurkan gitu untuk perubahan dan juga kebutuhan. Namun nanti dibalik lagi pada saat pelaksanaan hardware itu harus sesuai dengan modul-modul yang diberikan seperti itu paling ya. Paling seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dari saya sendiri ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Saya pamit, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.